Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin Cardano dan Ethereum nih. Gue mau cerita tentang drama yang baru aja kejadian di akhir pekan kemarin, tentang katanya Cardano rusak sampai Cardano berantem sama Ethereum. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Langsung aja guys, jadi pada akhir pekan kemarin, hari Sabtu Minggu itu tuh ada sedikit kasus lah ya, dimana para pendukung dan komunitas Ethereum itu menyerang blockchain Cardano, menyerang komunitas Cardano karena katanya ada beberapa hal yang rusak. Nah, jadi buat yang belum tahu, kemarin tanggal 2 September itu Cardano udah resmi meluncurkan testnetnya untuk nanti peluncuran Alonzo Hard Fork atau pembaruan jaringan yang katanya bakal ada smart contracts yang sekarang jadi sentimen positif dan juga dorong harga ADA atau token resmi dari Cardano itu naik cukup signifikan. Jadi kemarin baru aja terjadi tanggal 2 dan katanya ini bakal menjadi langkah pendukung untuk biar pembaruannya terjadi on time di tanggal 12 September nanti. Ini kan jadi peluncuran testnet atau jaringan uji coba, dan di jaringan uji coba itu udah ada smart contracts-nya yang juga uji coba, dimana ada satu proyek baru yang udah mulai meluncur namanya MinSwap. Jadi kayak ini tuh DEX atau bursa terdesentralisasi tanpa pihak ketiga yang muncul di Cardano. Ini kayak semacam DEX pertama Cardano lah yang di blockchain barunya, blockchain pembaruannya. Nah, jadi ini baru aja meluncur di hari Sabtu kemarin tanggal 4 September, dan sayangnya kemarin tuh sempat ada error tulisannya UTXOs are being used this block, use this block. Nah, itu tuh kayak intinya ada semacam masalah concurrency, itu tuh kayak bahasa pemrogramannya intinya tuh ada kerusakan sistem lah, error lah, terus ada beberapa uang yang nyangkut, jadinya makanya banyak yang protes karena mulai langsung muncul hujatan-hujatan terhadap pembaruan Cardano ini, karena katanya cuma sekedar mimpi-mimpi doang lah, janji-janji palsu yang katanya ternyata nggak sesuai ekspektasi, dimana peluncuran jaringan ini katanya bakal bikin cepet tapi ternyata malah lemot. Nah, jadi ada satu orang nih juga di komunitas Ethereum yang juga menyatakan kerusakan ini, dimana dia katanya menghabiskan waktu sekitar 30 menit cuma untuk trade satu cryptocurrency aja. Jadi kayak mau jual beli kripto, mau swap lah di DEX-nya, tapi butuh waktu 30 menit. Makanya dia nganggep bahwa mulai muncul banyak skeptisme atau ketidakpercayaan terhadap pembaruan jaringan Cardano yang katanya bakal bikin lebih cepat dan meningkatkan kualitasnya, karena justru malah ujung-ujungnya ambruk. Ini tuh ambruk bukan berarti ini sekarang kita harus panik, tapi karena emang masih uji coba aja. Tapi komunitas Ethereum itu mulai nyerang Cardano dan kayak ngajak ribut lah kemarin di akhir pekan. Nah, salah satu orangnya adalah Anthony Sassano yang merupakan salah satu developer utama di Ethereum. Nah, ini bisa dilihat Independent Ethereum Educator. Jadi kayak bukan developer, dia kayak pihak utamanya lah. Dia juga ngerti coding-codingan, tapi dia seorang developer juga. Nah, jadi intinya dia menyatakan beberapa hal di thread ini yang intinya tuh ngomong kalau Cardano nggak sesuai ekspektasi orang-orang, dimana sebenarnya pembaruannya tuh dibesar-besarkan aja dan nggak bakal seindah yang dijanji-janjikan. Dan dia bilang ada beberapa permasalahan, terutama karena sistem barunya yang intinya bisa bikin Cardano tuh ya lemot, nggak sebagus yang dibilang Hoskinson atau foundernya. Nah, tapi setelah itu pernyataan dia tuh, karena dia pihak utama di Ethereum juga, ya orang-orang Ethereum mulai menggemakan atau membesar-besarkan pernyataannya dan ngomong kalau peluncuran Cardano ini tuh sebenarnya bullish buat altcoins, karena orang-orang bakal sadar ternyata Cardano nggak sebagus itu dan justru malah pindah ke altcoins lainnya. Jadinya ini kabar bagus karena dari situ nanti akan didam dan pindah ke koin lainnya. Jadi kayak orang-orang tuh percaya ini cuma sekedar janji palsu lah. Itu orang-orangnya tuh adalah komunitas Ethereum, karena kita tahu ya emang Ethereum sama Cardano komunitasnya tuh udah berantem sejak berapa tahun yang lalu, bahkan semenjak Hoskinson keluar, karena kayak ada sakit hati nggak jelas gitulah antara komunitas Cardano dan Ethereum, karena dulu Hoskinson itu bagian dari Ethereum dan dia keluar dan sempat ngata-ngatain Ethereum katanya lemot dan bikin Cardano. Jadinya sekarang masih terus menerus lah berantemnya. Banyaknya sentimen negatif itu ada juga yang tetap dukung Cardano, dimana di beberapa cuitan di Twitter dari investor-investor Cardano
Cardano intinya ngomong kalau mereka tuh ya masih masuk akal karena ini masih jaringan uji coba, belum jaringan aslinya. Makanya emang uji coba kan tujuannya biar ngasih lihat error-errornya, kayak buat tahu error di mana biar nanti pas mainnet peluncurannya di 12 September itu nanti lebih lancar dan kedepannya juga lebih lancar. Jadi sekarang emang buat ngetes rusaknya di mana aja, dan ya emang biar tahu lah, intinya uji coba, namanya juga uji coba kan. Terus juga ada yang menganalogikan kayak intinya kalau misalnya tahu dulu kan pesawat pertama itu diterbangkan oleh Wright Brothers. Jadi kayak dia mengutamakan kayak peluncuran proyek baru di Cardano ini dianggap Cardano gagal tuh sama kayak dulu Wright Brothers dianggap gagal terbangin pesawat dan pesawat nggak bakal pernah ada sampai sekarang. Beda, ternyata kayak emang dulu penerbangan pertama gagal dan sekarang tapi tetap ada pesawat, dan dia prediksi walaupun sekarang gagal ya Cardano tetap bakal bagus ke depannya. Dan food dan semua sentimen negatif ini udah ditanggepin langsung sama Charles Hoskinson dan juga perusahaannya Input Output HK, IOHK lah. Itu tuh perusahaan yang menerbitkan Cardano, yang juga CEO-nya adalah Hoskinson. Nah, jadi udah dibikin thread yang intinya dia ngasih tahu kalau sekarang ya emang masih uji coba, masih uji coba, makanya emang banyak kerusakan karena emang tujuannya uji coba biar ngeliat kerusakan-kerusakannya, karena ini bagian dari stress test atau uji coba ya ketangguhan dari jaringannya, dan bisa dilihat sekarang lemot, makanya nanti akan diperbaiki biar tanggal 12 lebih aman. Dan dia ngomong semuanya lah, ini sistemnya, kalau technical banget nanti bakal pusing, tapi intinya semuanya udah diadres sama IOHK perusahaannya. Jadi ya ini cukup menenangkan investor lah, karena bisa dilihat kemarin sempat agak turun dan sekarang turunnya udah mulai need. Kemarin sempat kayak gini, sempat merah nih tanggal 4 dan sekarang udah mulai hijau lagi karena habis ada pernyataan dari IOHK. Terus juga tanggal 5 di kita tapi tanggal 4 di sana itu tuh Charles Hoskinson juga bikin YouTube live, karena dia kan sering bikin EMA dan YouTube live dan live di Twitter dadakan lah intinya. Dan itu tuh dia menanggapi tentang smart contracts dan ya permasalahan ini, dia bikin live sendiri. Ini bisa kalian tonton aja di Twitternya Charles Hoskinson atau di YouTube-nya Charles Hoskinson juga di sini. Bisa dilihat langsung aja ke sini, dan dia tuh ngomong intinya emang sekarang masih uji coba. Jadi kayak bikin kayak gini kan gak gampang ya, pasti akan ada kerusakan. Tapi kalau kalian percaya ya kedepannya pasti kita akan improve dan akan bagus, kata Hoskinson. Jadi intinya emang sekarang lagi dalam tahap perbaikan lah. Dan terus ya emang ini emang dianggapnya bukan sebagai sentimen bukan dianggap sebagai sentimen negatif, tapi dianggap sebagai food aja sama sama Charles Hoskinson dan komunitas Cardano, karena sekarang justru emang Cardano lagi booming banget lah. Bahkan sekarang ada koin resmi dari Cardano blockchain itu baru aja listing di exchange Jepang lagi. Jadi buat yang kalian yang belum tahu kenapa ini penting, karena di Jepang tuh regulasinya sangat-sangat ketat ya, dimana orang-orang Jepang emang disiplin banget kan. Dan di sana tuh buat kripto diperdagangkan di sana itu butuh perizinan yang rumit lah. Jadi nggak semua kripto boleh beredar di sana walaupun emang kripto udah diterima di sana. Ini bursa kedua yang meresmikan perdagangan Cardano. Jadinya sekarang udah ada 2 bursa di Jepang. Nah, ini juga jadi sentimen positif karena di Jepang yang gue bilang tadi susah lah buat kripto masuk ke Jepang sebenarnya, kripto apapun. Jadi nggak semacam shitcoin, yang kripto asal-asalan nggak bisa masuk ke sana karena emang diperiksa dulu lah sama regulatornya. Nah, yaudah, jadi intinya ini bakal jadi sentimen positif juga karena emang berarti walaupun ada kerusakan dan kekurangan tadi masih terus diimprove dan Cardano tetap pede untuk publikasi koinnya di negara-negara. Bahkan sekarang juga Cardano mau bikin summit nih di Jakarta. Nah, ini mulai rame juga nih di Twitter semenjak publikasinya kemarin hari Minggu. Dan ini kalau misalnya kalian mau daftar bisa ikut sini. Ini bukan promosi BTW, gue cuma ngasih tahu aja. Dan ini kayaknya bakal terjadi online sih, kemungkinan besar online karena masih PSBB juga kan. Nah, tapi kemungkinan Hoskinson juga bakal datang karena Hoskinson sekarang juga merupakan salah satu CEO dari kripto yang aktif lah, karena dia terjun ke komunitas-komunitas, nggak cuma di belakang meja aja. Jadi kalau ngelihat Ethereum Summit kemarin kan itu sempat booming, tapi bukan di Jakarta. Nah, tapi itu sempat dorong harganya naik juga karena kemungkinan ada beberapa kabar baru dan informasi positif lah. Ya, informasi baru atau kabar positif. Nah, ini kemungkinan di sini juga terjadi hal yang sama karena sekarang di seluruh dunia bahkan Indonesia tuh volume perdagangan kriptonya ada di sekitar top 10 atau top 20 lah. Top 10 tertinggi atau 20 tertinggi, gue agak lupa. Nah, jadi makanya sekarang Jakarta pusatnya juga ya jadi penting, dan ini bisa dilihat responnya udah mulai banyak orang Indonesia semua. Jadi kemungkinan kalau ini bisa jadi sentimen positif kalau ada kabar terbaru lagi, makanya dia target Jakarta juga karena volume tadi. Nah, jadi intinya sekarang
kasusnya tuh ya lagi berantem lah, komunitas Ethereum memang biasa suka ngata-ngatain Cardano kan, dan ya mereka ngerasa kalau ini bakal jadi janji palsu aja dan bukan hal baru lah kalau misalnya nanti peluncuran 12 September Alonzo hard fork atau smart contracts-nya, karena banyak cacatnya kata mereka. Nah tapi intinya komunitas Cardano tuh masih percaya lah, karena Hoskinson baru bantu menjelaskan dan menenangkan pasti akan ada persaingan, dan kalian kalau mau tahu pastinya ya harus nunggu 12 September ke depan, karena pasti pun baru peluncuran hard fork nanti tetap akan ada masalah. Karena dulu pun Ethereum juga pas peluncuran hard fork sempat kena hack juga. Ethereum Classic dulu hard fork dari Ethereum juga sempat ditinggal dan sekarang baru muncul lagi. Jadi kayak emang hard fork tuh bakal banyak masalah juga, nggak bakal langsung instan jeder bagus gitu. Ya emang pasti akan ada perbedaan opini, makanya kalau kalian baru di kripto ya perdalamin dulu, nggak usah langsung takut. Tapi kalau misalnya mau ngamanin dulu karena takut ada kenapa-napa dan kalian ngerti teknologi, terserah kalian intinya percaya yang mana. Gua sih netral. Nah tapi kalau dari harganya sekarang Cardano bisa dilihat nih masih relatif uptrend, dimana di sini mulai membentuk semacam ascending triangle. Ini bisa dilihat mulai menipis ke sini, dan intinya ini daily time frame, BTW time frame harian, dan intinya sekarang supportnya tuh ada di sekitar 2,7 US dollar, resistance-nya di 3 dolar lah, dan kemungkinan kalau dia break sini bisa naik terus, kalau dia break ke bawah bisa turun, dan next supportnya di sekitar sini. Dan ini kemungkinan 2,4 sampai 2,2 US dollar tuh koreksi wajar lah, karena ini naiknya juga udah gila banget, dan ya masih di atas 50%. Kalau pakai Fibonacci yang kiblatnya 100 di atas tuh, selama masih di atas 50% harusnya masih aman. Selama di atas 61,8% lah. Dan next target kalau pakai Fibonacci extension itu ada di sekitar titik 161,8 Fibonacci extension yang ada di harga 4,7 US dollar sampai 5 dolar lah. Jadi kalau misalnya naik bisa sampai ke sana. Tapi intinya sekarang masih bergantung pada 12 September yang bakal jadi kesimpulan gimana sebenarnya janji manis dari smart contracts dan Alonzo hard fork dari Charles Hoskinson. Nah jadi intinya sekarang emang lagi banyak perpecahan pendapat, dan ya terserah kalian mau percaya yang mana, dan saran gue perdalamin dulu sebelum kalian termakan atau tergiring opininya. Dan di sini gue mencoba menyampaikan seluruh faktanya tadi, tapi tanpa memperdalami teknikalnya karena nanti bakal pusing, dan gue pribadi juga bukan developer. Oke guys, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di video ini, dan kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.